Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillah, berjumpa kembali dengan saya dalam kajian tematik. Pada kali ini tema yang kita bahas tentang fikih zakat dengan subtema pembahasan golongan penerima zakat, ya, masharifuz zakah. Orang-orang, siapa saja orang-orang yang menerima zakat. Pertama, dasar hukumnya dari orang-orang yang menerima zakat adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60, ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallahi wallahu 'alimun hakim. At-Taubah ayat 60. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan. Sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi ayat ini yang dijadikan dasar hukum orang-orang yang menerima zakat, ya. Dalam ayat tersebut ini ada 4 golongan. Pertama menggunakan huruf li, ya. Innamas shadaqatu li lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum, pakai li, yang berarti untuk menunjukkan peruntukan. Menunjukkan makna peruntukan. Sedangkan golongan kedua, 4 yang kedua, menggunakan huruf fi yang makna asalnya menunjukkan keterangan tempat, ya. Fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Apa hikmahnya? Hikmah dari perbedaan tersebut, ya, disebutkan oleh Imam Fakhrur Razi. Untuk 4 golongan pertama, fakir, miskin, amil, dan mu'allaf, zakat diberikan kepada mereka dan mereka memiliki hak penuh untuk menggunakannya, ya, untuk menggunakan sesuai kebutuhan mereka. Sedangkan 4 golongan kedua, zakat tidak diserahkan untuk menjadi milik mereka, tetapi karena ada suatu kebutuhan yang menyebabkan mereka berhak menerimanya. Kita masuk ke fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Ada 8, ya. Kita masuk fakir dan miskin. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilannya untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung selama umumnya, ya. Kebutuhan itu mencakup, ya. Saya ulang, fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ia tanggung selama umum usia manusia 63 tahun. Kebutuhan itu mencakup minuman, pakaian, atau tempat tinggal. Walaupun dia punya harta tapi tidak sampai 1 nisab. Yang dimaksud harta dan pekerjaan ini adalah harta dan pekerjaan yang layak, yang halal dan layak, ya. Jadi ini fakir, ya. Tidak mempunyai harta atau penghasilan, atau punya harta tapi tidak mencukupinya, ya.
Kemudian miskin. Nah, fakir dulu ya. Jadi termasuk dalam kategori fakir ini, pertama orang yang sama sekali tidak mempunyai harta, ya, fakir. Kedua, orang yang punya harta namun tidak mempunyai pekerjaan, dan harta yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, dianggap fakir juga. Kemudian ketiga, orang yang mempunyai pekerjaan yang halal dan layak namun tidak mempunyai harta, ya, dan hasil dari pekerjaan yang dimiliki tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Yang keempat, orang yang mempunyai harta dan pekerjaan, atau mempunyai harta saja, atau mempunyai pekerjaan saja dan semuanya bisa mencukupi kebutuhan pokoknya. Namun harta tersebut haram. Ya. Dia benar punya harta tapi haram. Hasil haram. Dianggap fakir juga. Ya. Dianggap fakir juga. Kemudian miskin. Miskin adalah orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang ditanggung nafkahnya selama umumnya usia manusia 63 tahun. Apa perbedaannya fakir dan miskin? Perbedaan yang paling mendasar antara fakir dan miskin adalah penghasilan fakir jauh dari mencukupi, tidak sampai separuh dari yang diperlukan. Sedangkan penghasilan orang miskin, meskipun tidak mencukupi namun jumlahnya lebih dari separuh dari yang diperlukan. Bedanya. Standar mencukupi adalah standar ekonomi yang sedang, tidak mewah dan tidak ngirit. Ya. Jadi misalnya kebutuhannya dalam satu bulan misalnya 500.000, sementara penghasilannya 200.000, nah, itu dianggap fakir, tidak sampai separuh. Kalau miskin, kebutuhannya misalnya 500.000, penghasilannya 300.000, nah, itu miskin. Ya. Kedua-duanya berhak menerima zakat. Yang ketiga, amil zakat. Amil zakat adalah orang-orang yang diangkat oleh imam atau kepala negara untuk mengelola dan mengurusi zakat. Jadi diangkat oleh imam, ya, bukan membentuk sendiri, tapi diangkat oleh imam atau negara atau desa, ya. Dan tidak mendapat bayaran dari Baitul Mal atau negara, tidak dapat gaji misalnya, ya. Maka dia boleh menerima zakat. Artinya amil berhak mendapat bagian dari harta zakat apabila tidak mendapat gaji dari negara sehubungan dengan pengelolaan zakat. Misalnya sekarang ada badan amil zakat yang didirikan oleh negara dan mereka sudah mendapatkan gaji. Tidak, mereka tidak boleh mendapatkan zakat. Jadi yang mendapatkan zakat yang tidak mendapatkan gaji dari negara. Jumlah zakat yang diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan, ya. Sesuai dengan pekerjaannya, ya, bukan dengan kebutuhannya, tapi pekerjaannya. Kalau dia banyak pekerjaannya, boleh mengambil lebih dari yang lain, dari yang tidak banyak pekerjaan, sesuai dengan pekerjaannya. Alias memakai standar ujratul misil, ongkos standarnya, ya, upah standar biasanya. Amil zakat mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pengelolaan zakat. Di tangan mereka lah zakat diambil dari muzaki dan didistribusikan kepada mustahik. Ya, memang amil zakat ini sangat strategis, ya. Makanya banyak yang menganjurkan untuk berzakat ke amil zakat, ke lembaga-lembaga yang menangani zakat. Misalnya Lazisnu. Dalam NU ada Lazisnu Care, NU Care, ya. Dianjurkan ke sana karena lebih tepat nanti sasarannya. Lebih tepat sasarannya. Kemudian mu'allaf yang keempat, ya. Siapa itu mu'allaf?
Ada 4 definisi ya. Orang yang baru masuk Islam dan imannya belum kuat, itu mu'allaf. Dia berhak menerima zakat. Kedua, orang yang baru masuk Islam dan niatnya cukup kuat dan ia terkemuka, orang terkemuka di kalangan kaumnya. Ia diberi zakat agar kawan-kawannya yang lain tertarik masuk Islam. Boleh diberi zakat. Ketiga, orang Islam yang melindungi kaum muslimin dari gangguan dan keburukan orang-orang kafir. Ini boleh juga diberi zakat. Keempat, orang Islam yang membela kepentingan kaum muslimin dari muslim-muslim yang lain, pemberontak atau golongan anti zakat, dan orang-orang non-Islam. Mu'allaf pertama dan kedua boleh diberi zakat secara mutlak ya, yang 1 dan 2 ini secara mutlak boleh. Mu'allaf golongan ketiga dan keempat boleh diberi zakat sekiranya mereka kita perlukan. Ya, mereka harus laki-laki dan berhak menentukan zakat tersebut adalah imam, bukan individu orang yang berzakat. Imam yang menentukan. Yang 3-4 ini berhak zakat apa enggak, berhak menerima zakat apa enggak. Kemudian yang kelima dan keenam, budak mukatab dan gharim. Budak mukatab adalah budak yang dijanjikan merdeka oleh sayyid tuannya apabila sudah melunasi sejumlah tebusan yang ditentukan dengan cara angsuran. Budak dulu ya, sekarang sudah ada. Gharim adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang, orang yang punya hutang gharim. Gharim yang berhak menerima zakat ini ada 3. Berhutang untuk islah atau perdamaian, mendamaikan permusuhan ya. Berhutang untuk kemaslahatan, berhutang untuk menanggung hutang orang lain. Macam-macam gharim, orang yang punya hutang yang berhak menerima zakat. Sebenarnya banyak lebih detail ini, yang perdamaian seperti apa, yang kemaslahatan seperti apa. Kita bahas secara umum saja. Selanjutnya sabilillah. Ini yang ke-7 ya. Sabilillah adalah orang yang berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Jadi sabilillah berhak mendapatkan zakat untuk mencukupi keperluan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya sejak ia berangkat sampai pulang. Nah, yang berhak menentukan zakat terhadap sabilillah adalah imam, kepala negara, bukan orang yang berzakat. Jadi sabilillah ini adalah orang yang berperang di jalan Allah ya, dan tidak mendapatkan upah dari negara ya. Jumhur ulama berpendapat bahwa sabilillah artinya khusus untuk jihad, orang yang berjihad, yaitu mujahidin yang berperang dan tidak memiliki gaji tetap atau memiliki tetapi tidak mencukupi. Khusus orang yang jihad. Tetapi sebagian ulama meluaskan arti sabilillah dengan semua bentuk kebajikan, itu dianggap sabilillah. Namun pendapat ini tidak kuat dan lemah. Sebagian ulama lagi sependapat dengan jumhur dan memperluas makna jihad, bukan hanya pada peperangan atau jihad fisik saja, tetapi termasuk semua bentuk jihad fi sabilillah, seperti berdakwah, ya, ini masuk dalam jihad. Ya, jadi dianggap juga menerima zakat, seperti pendakwah atau guru ngaji, ya, tapi ini lemah juga ya, lemah juga. Yang terakhir, yang ke-8, Ibnu Sabil, yaitu orang yang memulai bepergian dari daerah zakat. Orang bepergian, Ibnu Sabil ini musafir ya, atau musafir yang melewati daerah zakat. Mereka mendapatkan harta zakat dengan catatan musafirnya tidak untuk maksiat. Kedua, memerlukan biaya atau kehabisan bekal ya, di musafir ini. Jadi dia boleh diberi zakat. Dari sini ini tentang orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada 8 ya. Kajiannya sebenarnya juga luas juga, banyak juga. Demikian dari saya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.